Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita Tuhan yang menampakkan diri kepada murid-muridnya lalu mengutus mereka. Tugas perutusan para murid tentu disertai dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan di sini tujuan dari perutusan para murid itu adalah untuk pergi ke seluruh dunia, dan hal yang mereka bawa adalah kabar berita Injil atau kabar sukacita Injil kepada semua orang. Dan yang ditekankan di sini juga adalah setiap orang yang dipercaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Tentu dalam tugas perutusan ini bukan berarti bahwa keselamatan itu hanya terjadi atas orang-orang yang percaya dan telah dibaptis. Tetapi kepercayaan itu atau keselamatan itu terjadi atas semua orang, atas semua manusia. Dan dalam hal ini tentu yang ditekankan bukan pertama-tama pada soal seseorang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan, atau bukan ditekankan pertama-tama bagi mereka yang mengakui dirinya sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, tetapi tindakan dan perbuatan mereka tidak menunjukkan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Ternyata bahwa keselamatan itu dialami oleh setiap orang, dan setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan baik yang lahir dari kejernihan hatinya atau yang lahir dari ketulusan hatinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya saling membantu, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, di samping Tuhan mengutus para muridnya itu untuk memberitakan kabar Injil dan membaptis, tetapi juga Tuhan memberikan mereka kuasa. Ya, kuasa dalam hal ini bahwa mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Lalu kemudian mereka juga diberikan kuasa untuk melindungi diri dari berbagai macam ancaman-ancaman maut yang membahayakan mereka dalam tugas perutusan mereka. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu perutusan para murid ini dipahami selalu dalam konteks
Mereka diutus untuk senantiasa mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri, yaitu kebenaran. Kebenaran dalam hal ini adalah suatu fakta yang dikehendaki oleh Allah sendiri agar dikenal oleh semua orang, agar diketahui oleh semua orang, dan tentunya agar dilakukan juga oleh para pendengarnya. Kebenaran tentu dapat nampak secara nyata di dalam misalnya tindakan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesetiaan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk dari kebenaran itu ketika itu ditampilkan atau ketika itu dilakukan oleh manusia, tentu di sini bahwa kerajaan Allah atau kebenaran itu bisa ditegakkan di tengah kehidupan manusia. Dan tentunya bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang mendengarkan atau orang-orang yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Walaupun orang-orang itu tidak mengakui secara frontal atau secara terang-terangan akan eksistensi Yesus sebagai Allah, tetapi melalui tindakan-tindakan mereka yang menggambarkan kebenaran, justru disitulah letak kepercayaan dan keyakinan mereka bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik dan itulah yang dikehendaki oleh Allah yang mereka yakini. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kita yang telah dibaptis, tentu ini menjadi sebuah tugas utama kita ya, yaitu mewartakan kebenaran itu, atau kita diutus oleh Tuhan sebagai nabi, imam, dan raja. Dan tentu di dalam tugas imam, nabi, dan raja ini yang menjadi titik berangkat dari tugas itu adalah kita mewartakan atau kita tampil di tengah dunia ini untuk mewartakan kabar sukacita Injil, yaitu kebenaran. Kita sebagai nabi, kita membela kebenaran atau kita membela ketertindasan orang dari perbudakan-perbudakan kejahatan yang dilakukan oleh orang atau yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang bercokol di balik kekuasaannya atau otoritasnya untuk mementingkan diri sendiri dan menginjak-injak yang lain. Kita tampil sebagai nabi menyuruhkan kebenaran itu di tengah situasi seperti itu. Lalu kita sebagai imam tentu dalam hal ini mengarahkan orang-orang atau mengarahkan setiap orang untuk mengenal atau untuk percaya sungguh kepada Allah, sehingga mereka pun menjadi bagian dari anggota gereja atau menjadi bagian dari pewarta kebenaran itu sendiri. Dengan demikian di saat itu mereka itu sedang dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Dan kita sebagai raja, kita mempunyai kekuasaan. Kekuasaan kita dalam hal ini bahwa kita itu adalah pemegang kebenaran yang patut kita perintahkan atau yang patut kita sebarkan kepada setiap orang yang mencintai kebenaran, atau kepada setiap orang yang kehilangan orientasi hidupnya untuk melihat cahaya Allah atau untuk melihat kebenaran itu sendiri, untuk memahami kebenaran itu sendiri dalam diri mereka. Kita tampil sebagai raja dalam hal ini, memerintahkan atau kita tampil sebagai pembawa kebenaran itu bagi mereka, sehingga mereka pun mengalami pencerahan akan arti kebenaran itu sendiri. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, dengan demikian tugas kita sebagai orang yang diutus oleh Tuhan melalui sakramen pembaptisan yang diterima mempunyai maknanya ketika kita melakukan semuanya itu di dalam kehidupan nyata kita. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, singkatnya dikatakan bahwa Injil hari ini memberi pesan kepada kita. Tuhan mengutus kita semua untuk mewartakan kabar sukacita atau mewartakan kebenaran ke tengah dunia ini, ke tengah dunia yang mungkin saat ini dipenuhi dengan gejolak-gejolak kenikmatan-kenikmatannya,
yang mengaburkan cara pandang manusia terhadap Allah yang mau hadir, terhadap Allah yang mencintai manusia itu sendiri. Semoga bacaan hari ini meneguhkan posisi kita sebagai orang yang dibaptis untuk terus berjuang membela yang benar, terus mewartakan kabar sukacita Injil ke tengah kehidupan kita. Semoga.